Yeah, okay. 나 혹시 몰라 경고하는데 잘 들어. 지금 위험해. So dangerous. 자꾸 나를 자극하지 마. 나도 날 몰라. 숨이 자꾸 멎는다. 네가 날 향해 걸어온다. 나를 보며 웃는다. 너도 내 입에 끌리는지 눈앞이 다 캄캄해. 네가 뚫어져라 쳐다볼 때 빛깔이 가까워진 숨소리. 날 미치게 만드는 너인 걸. 아무도 널 못 보게 불을 감추고 싶어. 우리는 시선들에 하에 일어나. 거센 소용도 Untuk praktikum yang pertama, kita menggunakan air sabun, di mana dengan cara mencelupkan kedua lakmus ke dalam larutan air sabun, kemudian setelah diangkat, akan menunjukkan perubahan warna. Dari lakmus merah berubah menjadi warna biru, dan lakmus biru tetap berwarna biru. Hal ini menunjukkan bahwa air sabun bersifat basah. Dan untuk praktikum yang kedua, kita menggunakan larutan asam cuka dengan cara mencelupkan satu lakmus merah dan satu lakmus biru ke dalam larutan asam cuka, dan jika diangkat menghasilkan lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah. Itu tandanya larutan ini bersifat asam. Untuk praktikum yang ketiga, kita menggunakan air deterjen dengan langkah sama seperti sebelumnya, mencelupkan kedua kertas lakmus. Kemudian setelah diangkat akan menghasilkan lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan lakmus biru tetap berwarna biru. Ini menandakan bahwa larutan air deterjen bersifat basah. Kita beralih kepada praktikum yang keempat, dengan menggunakan larutan air jeruk. Dengan cara yang sama, mencelupkan kedua lakmus, kemudian setelah diangkat menghasilkan lakmus merah tetap merah dan lakmus biru berubah warna menjadi merah. Ini menandakan bahwa larutan air jeruk bersifat asam. Praktikum yang kelima, dengan larutan glukosa. Dengan langkah yang sama, mencelupkan kedua lakmus ke dalam larutan glukosa, setelah diangkat akan menghasilkan perubahan warna lakmus terhadap glukosa. Namun, pada percobaan terhadap glukosa ini tidak mengalami perubahan warna, sehingga glukosa termasuk larutan yang bersifat netral. Yang keenam yaitu larutan H2O, di mana dengan langkah yang sama mencelupkan kedua lakmus ke dalam larutan H2O. Setelah diangkat, lakmus tersebut tidak mengalami perubahan warna. Itu tandanya larutan H2O merupakan larutan netral. Untuk praktikum yang terakhir, kita menggunakan larutan NaCl. Dengan langkah yang sama, mencelupkan satu lakmus merah dan satu lakmus biru ke dalam larutan NaCl, dan setelah diangkat, ternyata tidak mengalami perubahan warna, maka larutan NaCl ini bersifat netral. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat dilihat tabel berikut ini. Dari air sabun itu bersifat basah dikarenakan lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Sedangkan untuk asam cuka bersifat asam karena lakmus merah tetap merah dan lakmus biru menjadi merah. Kemudian ada larutan air deterjen. Lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru sehingga bersifat basah. Untuk air jeruk, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru menjadi merah. Hal ini menandakan bahwa air jeruk bersifat asam. Sedangkan untuk glukosa, H2O dan NaCl termasuk larutan yang bersifat netral dikarenakan baik lakmus merah maupun lakmus biru tidak mengalami perubahan. Jadi, dari praktikum yang telah kami lakukan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mengalami perubahan lakmus dari lakmus merah menjadi biru itu termasuk bersifat basah. Hal tersebut terjadi pada percobaan larutan air deterjen dan juga larutan air sabun, dan yang mengalami perubahan dari lakmus biru menjadi merah itu berarti bersifat asam. Hal tersebut terjadi pada asam cuka dan juga air jeruk. Adapun yang tidak mengalami perubahan lakmus
baik itu lakmus merah maupun lakmus biru, itu menandakan larutan tersebut bersifat netral. Hal tersebut terjadi pada larutan glukosa, NaCl, dan juga H2O. Baik, untuk saran, karena asam dan basa sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari, kita harus mempelajarinya lebih mendalam agar kita dapat menggunakannya dengan benar dan dapat bermanfaat untuk diri kita. Bagi para pembaca, diharapkan agar lebih memperdalam pengetahuan tentang asam basa, baik melalui buku-buku referensi kimia maupun lewat situs-situs web, dan lebih baiknya lagi apabila dapat dilakukan percobaan agar lebih memahami tentang asam basa, karena kegunaannya yang sangat besar bagi kehidupan kita sehingga perlu dipelajari dan dipahami. Sekian video praktikum dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Saya Rizkana Oktavia selaku perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak video praktikum kami, dan semoga ilmu yang kami berikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus video dari saya dengan cara subscribe channel ini, dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian. Terima kasih.